Malam semuanya. Gimana, sudah makan? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum ya, karena tadi ada yang terlambat. Ya tapi nggak apa-apa juga ya. Mungkin nanti masih ada makanan, setelah selesai nanti bisa makan begitu ya. Ya saudara-saudara, saya bersyukur setelah 2 hari pelayanan di gereja ini, dan ini adalah yang malam terakhir, dan saya berkesempatan lagi untuk menyampaikan sesuatu bagi saudara-saudara ya, menyampaikan firman Tuhan, tetapi kali ini dalam bentuk seminar ya, seminar. Oke, apakah belum bisa tampil ya? Oh, oke, sudah bisa tampil. Ya, jadi ini adalah seminar, topiknya tentang ibadah ya. Sebagaimana yang saudara-saudara sudah tahu, judul lengkapnya adalah ibadah, liturgi atau tradisi gitu ya. Nah, ini sama-sama kita akan coba belajar tentang ibadah dari sudut liturginya gitu ya. Nanti juga di bagian akhir kita akan coba menyentuh mengenai tradisi. Sebetulnya tradisi itu apa sih? Ya, khususnya dalam konteks ibadah. Apakah tradisi itu baik atau buruk? Ya, dan bagaimana kita mengevaluasi tradisi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di bagian akhir kita akan sama-sama menyentuh tentang tradisi. Ya, selamat datang yang baru datang. Oke, baik. Saya sebelumnya ingin tanya lebih dahulu ya. Siapakah di antara saudara yang pelayan ibadah? Jadi pelayan ibadah itu termasuk liturgos, singers, paduan suara, operator multimedia, musik, ya. Pokoknya yang melayani ya di dalam ibadah. Silakan ini, saya tahu ada? Oke. Ya, oke, baik. Ya, kurang lebih 40% ya. Berarti yang tidak angkat tangan ini yang jemaat biasa atau pelayan bidang lain, begitu ya? Betul ya? Betul ya? Misalnya pelayan sekolah minggu, guru sekolah minggu atau apa itu, betul ya? Gitu ya. Jadi mayoritas adalah jemaat atau pelayan non ibadah, ya. Baik, tidak menjadi soal ya, sekalipun saudara bukan pelayan ibadah, tetapi saudara tetap harus mengerti tentang ibadah. Karena ibadah merupakan sesuatu yang kita jalani minggu demi minggu, setuju? Ya, jadi saudara bayangkan setiap minggu kita beribadah di gereja, ya. Dan kalau saudara tidak mengerti artinya, maka ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan, ya. Coba bayangin ya, kalau 1 tahun kita beribadah itu kan berarti 52 kali, betul? Kan 52 hari minggu, ya kan? 52 hari minggu. Jadi kalau saudara sudah jadi anak Tuhan 10 tahun, berarti saudara beribadah sudah 520 kali, betul? Ya kan? Kalau saudara 20 tahun jadi anak Tuhan, berarti sudah 1040 kali, betul? Ya dong, hitungan matematika. Kalau saudara 40 tahun jadi anak Tuhan, berarti sudah 2080 kali. Banyak ya? Banyak sekali ya. Padahal kita baru hitung ibadah hari Minggu loh. Kita belum hitung ibadah-ibadah lain ya, tambahan yang lain yang di hari biasa atau Jumat Agung kan ada ibadah juga kan. Jadi saudara perhatikan ya, kita begitu sering beribadah, ratusan bahkan ribuan kali kita beribadah di gereja sebagai seorang anak Tuhan. Nah, kalau kita nggak ngerti ibadah itu apa, nah ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, ya, menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Itu sebabnya saudara, saya mau memastikan selama saudara adalah anak Tuhan, saudara duduk di tempat ini ikut ibadah sudah tepat. Ya, ini sudah tepat. Apalagi buat pelayan ibadah, ya. Kalau buat pelayan ibadah malah ini wajib harus ikut. Ya, saya setuju dengan Musa Injek yang mengatakan bahwa dalam tanda kutip wajib gitu ya. Ini pelayan ibadah lagi harus mengerti tentang ibadah, ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh jalannya proses belajar kami ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja di dalam setiap kami, Tuhan, memberikan kami pencerahan, memberikan kami gerakan, memberikan kami gairah, memberikan kami semangat yang baru di dalam kami, bukan hanya mengerti tentang ibadah, tetapi juga di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Dan terkhusus kami yang merupakan pelayan-pelayan Tuhan, kami juga boleh semakin bisa menjalani, melakukan
akan pelayanan kami di dalam ibadah dengan lebih baik, dengan lebih excellent. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua, berkati kami semua, dan hamba-Mu yang sudah menyiapkan materi, kiranya boleh diberikan keluasan, kelancaran, kejelasan di dalam menyampaikan materi-materi. Terpujilah nama-Mu, itulah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami semua sudah berdoa, sama-sama percaya, katakan amin. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi saya akan coba membawakan presentasi ini kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Ya, sebetulnya waktu yang diberikan kepada saya 1,5 jam. Ya, tapi setelah saya pikir, terlalu lama. Ya, kalau mau nanti kita lebih banyak ditanya jawab, betul ya? Itu lebih mengasihkan, ya. Karena pertanyaan itu kan berasal dari pergumulan yang lebih real. Ya, dari pergumulan saudara sendiri, dan semoga saya bisa bantu begitu. Jadi saya akan sampaikan materinya 1 jam sampai 1 jam 15 menit paling telat ya. Jadi kurang lebih kalau sekarang jam segini ya kurang lebihnya jam 8 kita coba selesaikan ya. Jadi nanti saudara punya waktu setengah jam untuk kita bertanya jawab. Ya. Dan di tengah-tengah saya juga akan memberikan ruang untuk kita bertanya jawab seandainya saudara yang ingin diperjelas ya. Nanti ada di bagian tengah-tengahnya juga. Baiklah, jadi judulnya adalah ibadah, liturgi atau transisi, ya. Tradisi. Tunggu, ini kok nggak bisa? Oke, baik. Saya akan mulai dengan membicarakan tentang liturgi terlebih dahulu, ya, liturgi. Nah, apa itu liturgi? Mungkin saudara semua pernah mendengar tentang istilah liturgi, ya, atau setidak-tidaknya kita tahu liturgis, betul ya? Atau liturgos yang biasa berdiri di sini yang memimpin ibadah, ya, itu dari akar kata yang sama, liturgi. Oke, kalau bahasa Inggrisnya liturgy, ya. Nah, kita coba melihat dulu sebetulnya apa sih arti dari liturgi. Saya akan bagi dalam 2 bagian. Ya, yang pertama kita akan coba lihat secara teologis, ya, apa itu liturgi secara teologis. Nah, baru setelah itu kita akan coba melihat secara praktis, ya. Mari kita mulai bagian yang pertama. Liturgi secara teologis, ya. Nah, kata liturgi dalam bahasa Indonesia, cek, kurang merdu ya kalau pakai mic gitu ya. Ya, oke. Jadi liturgi dalam bahasa Indonesia, ya, itu dari bahasa Inggris liturgy, ya, pakai y belakangnya, bedanya cuma 1 huruf. Nah, ini sebenarnya juga berasal dari bahasa Yunani, ya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yaitu liturgia. Ya. Liturgia itu merupakan kata yang dibentuk dari 2 kata, ya, yaitu laos dan ergon. Laos artinya umat, people, ya, congregation, nah, kira-kira begitu, umat, jemaat. Sedangkan ergon itu artinya karya, work. Makanya ada kursi ergonomik ya. Pernah dengar kursi ergonomik? Ya, jadi kursi yang membantu kita bekerja, gitu kira-kira ya. Jadi ergon itu artinya karya, work. Ya. Nah, dari 2 kata ini, maka kita coba melihat apa arti dari liturgi. Ya. Yang pertama, liturgi itu adalah karya bagi umat, karya Allah bagi umat. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi liturgi itu saudara, pertama-tama sebetulnya merupakan karya Allah Tritunggal bagi kita orang-orang percaya. Saudara, di dalam sejarah, ya, di awal-awal abad abad ya kurang lebih abad 2, abad 3 begitu ya. Jadi pada zaman itu
orang-orang Romawi begitu ya. Masyarakat saat itu kalau ada orang yang kaya raya ya, mereka bisa membangun satu fasilitas, misalnya membangun satu gedung atau membangun membangun taman begitu ya. Nah, lalu orang kaya itu akan mempersembahkan taman itu atau gedung itu buat masyarakat luas supaya masyarakat bisa menikmati. Nah, persembahan orang itu namanya liturgi. Paham ya? Paham ya? Jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang banyak, gitu. Ya. Nah, demikian pula di dalam konteks ibadah, liturgi itu merupakan karya dari Tuhan bagi kita. Sesungguhnya kita bisa beribadah itu karena anugerah Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita juga ditebus oleh Tuhan ya, melalui kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus untuk mengembalikan kita lagi dari orang berdosa yang tidak bisa mengenal Tuhan yang sejati, orang berdosa yang jauh dari Tuhan. Karena Kristus kita dikembalikan sehingga kita bisa mengenal Tuhan yang sejati. Bahkan bukan hanya mengenal, kita bisa mengasihi Tuhan yang sejati. Bahkan kita bisa memanggil Dia Bapa. Ya kan, Roma 8 mengatakan itu ya. Di dalam Kristus dan karena Roh Kudus kita bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Yesus yang membuka akses sehingga kita bisa punya relasi dengan Tuhan. Jadi saudara, ini penting ya. Ibadah itu pertama-tama adalah God's work for us. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita reconciliate, diperdamaikan ya di dalam Kristus dengan Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa beribadah. Kalau saudara punya hati yang menggebu-gebu, ingin bernyanyi buat Tuhan, ingin menyembah Dia, itu semua adalah anugerah, adalah sesuatu yang dimampukan oleh Tuhan di dalam diri kita. Ya. Tetapi liturgi tidak berhenti di sini. Liturgi juga merupakan karya dari kita buat Tuhan. Jadi liturgi adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, setelah kita menghayati akan kasih Tuhan, setelah kita menyadari akan siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, maka kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, suara kita, diri kita, ya, semuanya. Nah, saudara, inilah juga yang dimaksud dengan liturgi. Dan sekali lagi, dua hal ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Jadi saudara, bukan berarti kita memilih salah satu, enggak. Ya. Dua-duanya itu sangat berkaitan. Kita bisa beribadah karena Tuhan, kita beribadah untuk Tuhan. Paham maksudnya? Ya. Kita beribadah karena Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Kita bisa beribadah bukan karena kita lahir dalam keluarga Kristen. Kita bisa beribadah bukan karena kita penyumbang terbesar di gereja ini. Kita bisa beribadah itu karena Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak pilih kita, Tuhan tidak tebus kita, untuk selama-lamanya kita terhilang. Untuk selama-lamanya kita nggak bisa mengenal Tuhan. Jadi ini yang pertama, saudara, ya. Apa arti dari liturgi? Adalah karya Tuhan bagi kita dan karya kita untuk Tuhan. Ya. Nah, maka saudara-saudara, liturgi juga bicara tentang persembahan seluruh diri kita yang berdasarkan cinta kita kepada Allah
yang telah lebih dahulu dan selalu mencurahkan cintanya yang besar kepada kita. Jadi saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini logikanya begini, selalu dimulai dari Tuhan dulu. Maka apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu bentuk kita mengekspresikan bahwa kita juga mencintai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan terlebih dahulu mencintai kita, kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa itu, maka kita beribadah itu sebagai bentuk kita balik mencintai Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes. Bukan kita yang pertama-tama mencintai Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dahulu mencintai kita. Amin. Amin. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Supaya mulai hari ini, saudara janganlah berpikir ibadah itu semata-mata apa yang aku lakukan buat Tuhan. Enggak. Ibadah itu pertama-tama adalah apa yang Tuhan lakukan buat saya. Ibadah itu adalah anugerah. Kalau saya bisa beribadah itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya hebat nyanyi, bukan karena saya orang Kristen senior, ya, bukan karena saya anak majelis, bukan. Karena Tuhan lebih dahulu mencintai saya. Penyembahan atau ibadah itu merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Jangan lupa kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Kita tidak percaya pada Tuhan yang teoritis, yang hanya sekedar sesuatu yang abstrak, sesuatu yang konsep saja, tetapi Tuhan itu adalah pribadi yang hidup, pribadi yang betul-betul mencintai kita, yang sangat mengasihi kita. Maka sekali lagi ibadah merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan harusnya menjadi sesuatu yang keluar dari cinta kita kepada Tuhan. Saudara nyanyi bukan karena saudara hobi nyanyi, saudara nyanyi karena saudara cinta Tuhan. Amin. Saudara dengar khotbah bukan karena saudara senang sama pengkhotbahnya, saudara dengar khotbah karena saudara cinta Tuhan. Saudara kolektor bukan karena merasa wajib, tapi karena saudara cinta Tuhan, cinta sama gereja Tuhan. Saudara mengangkat tangan di dalam ibadah itu bukan karena latah, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena saudara cinta Tuhan. Amin. Nah, kalau bicara begini, saudara bisa introspeksi diri. Selama ini saudara lakukan semua itu karena saudara cinta Tuhan enggak? Atau karena sekedar karena seorang Kristen dari kecil yang mau kita harus begini. Orang Kristen kan datang ke gereja bukan ke masjid. Orang Kristen kan harus beribadah seperti ini begitu. Jangan, saudara. Mari sekarang kita mulai kembali kepada the basic, yang paling dasar. Worship is an act of love. Penyembahan adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa di dalam ibadah Tuhan hadir loh. Setuju gak? Tuhan hadir gak? Hadir. Ya. Dan apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu, Tuhan lihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bisa saja berpura-pura menyembah Tuhan, tapi hatinya nggak tertuju sama Tuhan, ya kan? Bisa begitu nggak? Sangat bisa, ya kan? Dan orang-orang belum tentu tahu, ya kan? Kita bisa membohongi orang lain dengan perilaku kita yang saleh, yang kelihatannya sedang menyembah Tuhan gitu ya. Kita bisa membohongi orang lain, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Tuhan mampu melihat apa yang terdalam di hati kita. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini sedikit lebih kompleks ya, tetapi saya coba jelaskan ya. Jadi apa itu liturgi ya? Ya sebenarnya liturgi dalam pengertian ini adalah ibadah ya, penyembahan, worship. Ibadah adalah partisipasi kita yang dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus ke dalam penyembahan yang dipimpin oleh Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Wah, ini definisi ini saudara bisa dijelasin panjang lebar ya. Tetapi saya coba jelasin sesederhana mungkin ya. Jadi kalau saudara perhatikan, inilah ibadah Kristiani. Ibadah Kristiani adalah ibadah yang bersumber pada Allah Tritunggal. Jadi saudara perhatikan, ketika kita beribadah, kita sebetulnya sedang berpartisipasi ke dalam sesuatu yang sedang berlangsung dari kekal sampai kekal. Apa itu? Bahwa setiap pribadi Allah Tritunggal itu saling memuliakan satu dengan yang lain. Ya. Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa, anak memuliakan Roh Kudus, Roh Kudus memuliakan anak, Bapa memuliakan Roh Kudus, Roh Kudus memuliakan Bapa, begitu seterusnya. Jadi yang namanya penyembahan itu saudara sebetulnya di dalam Allah Tritunggal itu satu dengan yang lain itu sudah saling adore, saling glorify, saling love one another, satu dengan yang lain. Dan ketika kita menyembah, sebetulnya kita sedang berpartisipasi ke dalam sesuatu yang sedang berlangsung itu. Dan kita bisa berpartisipasi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi ketika saudara duduk di sini, beribadah di sini, mungkin secara kasat mata saudara cuma melihatnya sesama jemaat, cuma lihat di gedung ini gitu ya. Tapi saudara perhatikan secara spiritual, secara rohani, kita sebetulnya sedang menyatu dengan seluruh umat Tuhan di seluruh penjuru, di segala waktu, segala tempat. Kita sedang bersama-sama Tuhan menyembah. Dan penyembahan kita itu dipimpin oleh Yesus Kristus. Saudara bisa baca di dalam surat Ibrani. Yesus adalah sang imam yang agung itu, yang membawa kepentingan kita ke hadapan hadirat Bapa di surga. Dia adalah imam. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8, Tuhan Yesus disebut sebagai the liturgist. Yesus itu adalah liturgis kita. Dia yang memimpin ibadah kita. Penyembahan kita yang jauh dari sempurna direngkuh sama Tuhan Yesus, kemudian disempurnakan sama Tuhan Yesus dan dipersembahkan kembali kepada Bapa sehingga Bapa menerima penyembahan kita yang tidak sempurna itu. Saudara, sebetulnya mengapa saya perlu memasukkan bagian ini? Saya cuma mau mengatakan begini, bahwa apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita menyombongkan diri, karena penyembahan kita itu sebetulnya gak pernah sempurna di depan Tuhan. Dan kalau penyembahan kita diterima oleh Bapa, itu karena ada Roh Kudus dan ada Tuhan Yesus yang membantu dan menyempurnakan semua orang. Amin. Soalnya penyembahan kita gak pernah sempurna, betul gak? Suara kita gak seindah malaikat, betul? Ya. Tahu dari mana malaikat indah? Emang pernah dengar suara malaikat? Memang saya juga pernah dengar sih. Cuman saya mengasumsikan ya, para malaikat yang melayani langsung di depan tahta Allah, ya, sumber keindahan, ya. Masa para malaikat nyanyi suaranya palas kayaknya enggak lah ya. Iya kan? Nah, saudara-saudara, jadi ini dia. Ya. Jadi sekali lagi saya cuma mau mengatakan bahwa ibadah itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, kita bisa beribadah bukan karena kemampuan kita, tetapi karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang membantu kita beribadah di hadapan Bapa Surgawi. Ya, oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu?
Ada? Nanti kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan supaya nanti bisa diberikan mic. Ya. Ada? Sebelum saya lanjutkan? Ya. Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat definisi secara praktis. Ya, apa itu liturgi? Apa itu liturgi? Ya. Liturgi, saudara, sebetulnya definisinya adalah susunan atau sistematika ibadah gereja dari awal sampai akhir. Jadi definisi secara praktis ya. Jadi urutan dari awal sampai akhir. Misalnya kalau gereja kita di sini dimulai dari apa? Waktu, apa lagi? Hah? Saya sebetulnya mau contekannya nih. Tapi saudara bantu saya aja. Setelah waktu apa? Doa apa? Doa penyerahan ya? Doa pengakuan dosa apa? Bukan, apa? Saya baca. Saya baca aja. Nah, ini yang kebaktian satu ya. Saya pakai contoh yang kebaktian satu ya. Ada pujian dulu, pujian Tuhan berada di bait sucinya, betul? Kemudian ada votum, ayat penuntun, kemudian ada pujian, ada doa pengakuan dosa dan penyerahan, ada pujian lagi, ada pengakuan iman rasuli, doa syukur, doa syafaat, persembahan, pujian sebelum khotbah, pujian setelah khotbah, doksologi, berkat, amin dan pengumuman. Ya, jadi ini kebaktian satu ya. Nah, saudara, urutan ini, susunan ini, sistematika ini, inilah liturgi. Inilah liturgi. Ya. Jadi liturgi itu, saudara-saudara, adalah rangkaian apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir ibadah. Rangkaiannya itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu liturgi. Nah, sampai di sini saya mau tanya. Kalau begitu semua gereja ada liturginya? Berdasarkan definisi ini, menurut saudara, apakah semua gereja ada liturgi? Coba, yang bilang ada angkat tangan. Semua gereja, mau karismatik mau injili ada liturginya. Angkat tangan. Mau baptis Oke, good. Ada ya? Yang bilang gak semua gereja ada liturgi. Karismatik gak ada liturgi. Misalnya ya. Coba yang bilang begitu angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Oh, ada juga. Yes. Sekali lagi ya, definisinya adalah rangkaian apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Urutan, susunan, sistematika. Oke. Siapa yang belum angkat tangan, angkat tangan. Bila adil. Jadi semua gereja ada liturginya nggak? Kalau berdasarkan definisi ini. Ada yang mau berubah? Dari pilih paslon 1 jadi paslon 2, dari paslon 2 jadi paslon 1. Udah lewat, nggak bisa lagi, pemilu udah lewat. Ya. Ya, jadi liturgi itu tata ibadah. Sebetulnya sesederhana itu. Ya. Liturgi itu adalah tata ibadah, order of worship, order urutan. Jadi sekali lagi sebelum saya jawab, setiap gereja ada liturginya nggak? Ini mulai mayoritas nih bilang ada nih. Oh tentu. Tapi sekali lagi pertanyaan saya adalah apakah ada liturginya nggak? Ada. Semua gereja ada liturgi, walaupun nggak pakai istilah liturgi. Semua gereja ada liturgi, walaupun tidak ditulis di warta gereja. Karena sekali lagi, sesederhana urutan apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Bahkan gereja karismatik pun juga ada, betul nggak? Dan urutannya kan relatif tetap setiap minggu, betul nggak? Nah, kalau saudara pergi ke GBI, kalau saudara sering pergi ke GBI,
bisa menebak, pasti dimulai dengan 2 lagu lambat. Setelah itu doa, setelah itu 2 lagu cepat. Ya, setelah itu 1 lagu lambat sebelum, pokoknya 2 lambat, 2 cepat, 1 lambat gitu ya. Sebelum khotbah. Oke. Setelah khotbah, kolektor. Ya, persembahan, kalau mereka pakai sebenarnya persembahan gitu ya. Biasanya persembahan sambil pengumuman. Ya. Setelah itu lagu terakhir, berkat, udah beres. Dan mereka lakukan ini setiap minggu kan. Dan boleh dibilang sama. Ya paling kalau ada variasi ya variasi sedikit aja. Gak mungkin minggu pertama pendetanya bilang, sekali-kali minggu pertama khotbah di awal. Terus waktu Jumat datang ambil udah khotbah gitu. Nanti minggu kedua pendetanya beda lagi ngomongnya. Khotbahnya paling ujung di belakang gitu. Nah, bahkan gereja karismatik pun ada urutannya yang relatif sama, betul? Jadi sekali lagi semua gereja punya liturgi, walaupun nggak pakai istilah itu. Ya. Ini bicara tentang susunan tata ibadah. Oke. Sekalipun semua gereja punya liturgi, tetapi pertanyaannya adalah apakah liturgi gereja kita itu kaya atau miskin makna? Apakah liturgi gereja kita itu menuntun atau membingungkan jemaat? Apakah liturgi gereja kita berpusat pada Tuhan atau manusia? Nah, inilah baru $1 million questions. Ini baru pertanyaan pentingnya. Semua gereja punya tata ibadah, tapi pertanyaannya tata ibadahnya itu kaya atau miskin makna? Apakah tata ibadah itu menolong jemaat bertemu dengan Tuhan atau malah membingungkan? Ya, God-centered atau human-centered? Nah, ini yang sama-sama kita harus pikirkan baik-baik, khususnya untuk ibadah di gereja kita, ya. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam bagian seperti apa sih karakteristik liturgi gereja yang bermakna, yang full of meaning. Ya. Saya akan memberikan saudara 4 prinsip, oke? Nah, silakan saudara nanti di gereja, ya di gereja ini boleh mulai memikirkan berdasarkan 4 prinsip ini, ya sambil coba mengevaluasi, ya apakah ada yang masih kurang, ya untuk kita bisa perbaiki. Karakteristik yang pertama, liturgi yang bermakna itu seharusnya menyatakan siapa Allah yang sejati. Nanti saya jelaskan ya saudara ya. Oke, yang kedua, bersifat dialogis antara Allah dan umatnya. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Dan yang terakhir, seimbang antara esensi dan eksekusi. Nah, ini 4 prinsip. Ya, 4 prinsip liturgi yang full of meaning, bermakna. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, liturgi yang baik itu seharusnya menyatakan siapa Allah yang sejati itu. Jangan lupa, ibadah itu beda dari social activities yang lain, dari aktivitas sosial yang lain. Ya. Ibadah di gereja itu sangat khusus. Ibadah tidak sama dengan arisan. Ibadah tidak sama dengan bahkan kelas atau seminar seperti ini. Ibadah juga tidak sama dengan pokoknya acara-acara sosial yang lain. Ibadah itu sangat khusus. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita itu berjumpa dengan Tuhan. Ibadah merupakan momen di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, tentu saja perjumpaan ini terjadi di dalam iman kita.
Kita masih hidup di dunia ini, kita belum langsung melihat Tuhan, gitu ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, ya, nanti baru kita bisa bersama-sama akan menyembah di hadapan hadirat Tuhan secara langsung, ya. Nah, saudara, ibadah kita itu merupakan perjumpaan dengan Tuhan, oke? Dan perjumpaan ini bukanlah perjumpaan yang bersifat setara. Antara kita dengan Tuhan itu bukan perjumpaan antara dua pihak yang setara, bukan. Ya. Tetapi kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang merupakan Tuhan rumah dari ibadah kita. Tuhan itu lebih besar dari kita, Tuhan itu lebih agung, Tuhan lebih mulia daripada kita, ya. Dan Tuhan adalah the host of worship. Tuhan itu adalah Tuhan rumah dari ibadah kita. Dia yang menyelenggarakan ibadah sebetulnya. Yang menyelenggarakan ibadah di gereja ini bukan majelis, bukan worship team. Yang menyelenggarakan ibadah di gereja ini adalah Tuhan. Tuhan adalah yang menjadi tuan rumahnya. Oke? Dan Tuhan juga harus menjadi fokus utama dari ibadah. Kita datang untuk ketemu Tuhan, kita datang untuk ngomong sama Tuhan, kita datang untuk dengar Tuhan, ya. Kita datang untuk menikmati, menghayati, merasakan hadirat Tuhan. Itu fokus utama ibadah, saudara. Tujuan ibadah bukan ketemu teman, tujuan ibadah bukan untuk menyalurkan hobi bernyanyi, tujuan ibadah bukan untuk apalagi tujuan ibadah adalah supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Enggak. Dapat berkat itu cuma efek samping, tujuannya bukan dapat berkat. Tujuannya adalah kita mengalami Tuhan yang baik. Amin. Dapat berkat atau tidak dapat berkat itu urusan lain. Yang penting aku datang karena aku memang mencintai Tuhan. Jadi ini fokus utama kita. Kita datang ini bukan untuk jadi penonton. Nah, celakanya banyak orang Kristen kalau datang ibadah, mentalnya mental menonton. Ya, sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena kita itu hidup di depan televisi, di depan layar, sehari itu bisa 6-8 jam. Baik layar televisi, layar gadget, layar iPad, layar tablet, ya, ngeliatin TikTok, ngeliatin apa gitu, YouTube, ya, ngeliatin apa gitu. Tanpa sadar kita itu dibentuk mentalitas penonton. Di mana kita merasa apa yang aku lihat harus memuaskan diriku, apa yang aku lihat harus sesuai selera aku. Jadi my taste, my want, my need are the most important. Itu mentalitas penonton. Seleraku, keinginanku, kebutuhanku itu yang terpenting. Nah, celakanya mentalitas ini kita bawa di dalam ibadah. Kita datang ke gereja beribadah juga dengan mentalitas penonton. Kalau lagunya nggak sesuai selera saya nggak nyanyi deh. Kayak jujur saya kan gitu. Lagunya nggak enak. Nanti deh kalau lagunya enak baru aku nyanyi. Jadi ketika kita datang beribadah seolah-olah kalau itu serak sama saya, kalau itu sesuai dengan apa yang saya mau, oke, baru aku lakukan sesuatu. Tapi kalau nggak sesuai, sorry. Bahkan banyak orang Kristen akhirnya pindah gereja. Ya kayak penonton. Lihat RCTI, kalau bosan pindah SCTV, kalau bosan pindah Antv, gitu kan? Dia pegang remote control kan? Nah itu cuma gitu orang Kristen. Seringkali kita datang ibadah itu dengan mentalitas penonton atau mentalitas konsumen, consumer mentality. Ya, kita mau dapat sesuatu. Kita lupa bahwa kita beribadah adalah untuk mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Amin. Bahkan kalau kita nggak dapat apa-apa dari satu ibadah, nggak apa-apa.
Yang penting kita datang dengan satu hati yang murni. Aku datang karena aku mencintai Tuhan. Nah, karena itu Allah harus dinyatakan sejelas-jelasnya dan seindah-indahnya melalui ibadah. Sekali lagi, Tuhan kita adalah roh, ya, dan tentu tidak bisa ditangkap oleh panca indera, ya. Realitas Tuhan atau kehadiran Tuhan hanya bisa dihayati di dalam iman. Tetapi ibadah itu harus bisa memperagakan siapa Tuhan, ya. Harus bisa menyatakan di dalam bahasa, dalam ungkapan, dalam ekspresi, dalam simbol yang bisa ditangkap oleh kita. Tuhan harus dinyatakan melalui lagu, Tuhan harus dinyatakan melalui simbol salib, Tuhan harus dinyatakan melalui perkataan liturgis, Tuhan harus dinyatakan melalui sambutan hangat dari ushers di depan. Itu semua menyatakan siapa Tuhan. Ushers yang menyambut setiap jemaat tanpa pandang kaya atau miskin, tua atau muda, lama atau baru, menyambut dengan penuh kehangatan, menyambut dengan tidak pandang bulu. Itu sebenarnya saudara sedang menyatakan itulah Tuhan yang sedang menyambut siapapun orang datang ke dalam rumahnya. Amin. Amin. Bukan berarti kalau orang kaya dijabat tangannya dengan penuh kehangatan, tapi kalau orang miskin nggak dijabati tangan. Misalnya, kalau orang penting kita panggil namanya sampai bubuk-bubuk, tapi kalau orang nggak penting kita cuma kasih senyum doang misalnya. Kita beda-bedain orang. Liturgis juga, dari perkataannya, dari ekspresinya menyatakan Tuhan. Jadi kalau saudara jadi seorang liturgis, ekspresi saudara itu boring, ekspresi saudara itu membosankan. Bagaimana bisa jemaat melihat Tuhan itu luar biasa kalau yang mimpin ibadah itu membosankan, betul? Dingin, kaku, kayak mesin. Tapi kalau liturgisnya itu penuh dengan passion, penuh dengan semangat, ya, sungguh-sungguh keluar dari hati. Kalau nyanyi, betul-betul nyanyi dengan penuh perasaan, bukan cuma melihat teks. Kayak ini bukan cuma liturgis, singer juga. Nah, tenang. Ya, kadang-kadang itu saya melihat gini loh, ada liturgis satu, ada dua singer di belakang, ya. Kadang-kadang saya melihat ada pemandangan yang jomplang, bukan jomplang. Liturgisnya semangat, singernya kaku, dingin, nyanyi cuma lihat teks. Padahal liturgis itu udah begitu bagus. Ya, waktu ngomong tentang kasih Tuhan itu bisa penuh dengan perasaan ngomongnya. Tapi sekali lagi singer yang di belakang mukanya dingin, kaku. Makanya singer itu bukan sekedar nyanyi. Singer itu juga harus memberikan ekspresi peneguhan. Siapa Tuhan? Ya, misalnya kalau liturgis sedang bicara Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Singer jangan cuma diam doang, ya. Tuhan itu sungguh baik. Singer boleh sesederhana menganggukkan kepala. Amin. Gitu kan bagus. Betul? Waktu nyanyi juga jangan cuma lihat teks. Nyanyi itu harus ada ekspresi, sehingga saudara menginspirasi jemaat. Oh gini tuh menyembah Tuhan. Nah kalau mau ekspresi, kalau mau menghayati sebuah lagu, harus hafal lagu. Itu kuncinya. Saudara mau nanya sama pelatih vokal dimanapun di seluruh dunia, apa kunci menghayati sebuah lagu? Hafal dulu lagunya. Tapi kalau kita hafal, bagaimana menghayati lagunya? Coba bilang kiri, bilang kanan. Lu dengar. Oh iya, kalau di gereja kami mengharuskan singer itu harus hafal lagu.
susah Pak Jimmy, lagu him itu banyak baiknya, gimana cara ngafalinnya? Ya makanya ngafalinnya jangan sistem tebus semalam, gak bakal bisa. Kalau kita udah tahu 2 minggu lagi kita akan jadi pelayan, udah ada lagunya, nyanyikan lagu itu di dalam saat teduh kita tiap hari. Jadi waktu saudara saat teduh, nyanyiin lagu itu. Ya kalau saudara masih sulit menghafal 100%, nggak apa-apa, tetap ditampilin contekan di depan. Tapi jangan 100% matanya ngeliatin. Nah itu, oke. Sekali lagi kita yang di depan ini, ya, kita harus bisa menyatakan sejelas-jelasnya, seindah-indahnya siapa Tuhan melalui ekspresi kita, melalui ya apapun, gestur kita, ya, melalui nyanyian kita, melalui perkataan kita. Musik juga begitu sama. Nah sekarang musik yang kami. Makanya saya selalu suka melihat pemusik yang waktu main musik ya. Kelihatan pemusik yang ikut menyembah atau pemusik yang cuma melihatin akord gitu. Yang beresin. Karena sekali lagi, dengar ya, namanya worship team. Untuk menjadi worship team yang baik, you have to worship first, right? Makanya di dalam bahasa Inggris itu bagus, worship team. Worship itu pertama-tama kan? Iya kan? Jadi sebelum jadi worship team harus worship dulu. Kalau nggak bisa bilang sebagai worship team. Oke, saya lanjutin dulu. Nah, kalau kita bicara tentang siapa Tuhan, ya tentu biasanya Tuhan itu digambarkan dengan karakter-karakternya. Dan karakter Tuhan itu banyak sekali, ya. Saudara bisa sebut ada Maha Hadir, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Tahu, Maha apa lagi, ya banyak kan? Banyak sekali, ya. Nah, dari sekian banyak karakter Allah tersebut, ya, maka di dalam ibadah kita setiap minggu minimal harus ada 3 karakter yang utama dari Tuhan yang harus kita selalu tampilkan, peragakan, nyanyikan, nyatakan di dalam ibadah kita tiap minggu. Apa saja 3 karakter itu? Yes, thank you. 1 kasih. Apa lagi? Apa lagi? Maha pengampun itu termasuk kasih. Mulia, good. 1 lagi. Kuasa, ya kuasa itu mama mulia bisa jadi 1. Yes, thank you. Belum kan? Kirain ada contekan ya. 3 karakter Allah yang utama yang harus ditampilkan dalam ibadah itu adalah the glory of God, kemuliaan Allah, the holiness of God, kekudusan Allah, dan the love of God, kasih Allah. Ini 3 karakter utama. Harus ada tiap minggu. Kalau ibadah saudara mau menjadi ibadah yang baik, 3 ini harus ada. Nah, saya jelaskan sedikit, ya. Jadi apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu bicara tentang Tuhan itu adalah pencipta kita. Tuhan adalah pribadi yang jauh melampaui kita. Ya, kemuliaan Allah ini bicara sesuatu yang apa? Lebih besar dari diri kita. Tuhan yang ya itu tadi berkuasa, ya, melebihi kita manusia. Jadi kalau bicara tentang kemuliaan Allah itu kita itu akan merasa seperti kecil gitu. Ya, kita seperti nggak ada apa-apanya. Tuhan itu besar, mulia, patut dipuji. Sedangkan kekudusan Allah, ya, itu biasanya dikontraskan dengan apa? Keberdosaan kita. Bahwa Tuhan itu berbeda dari kita. Tuhan itu tanpa dosa, kita ini berdosa. Sedangkan kasih Allah, ya tadi tadi sudah sebut, Allah yang mengampuni, Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang peduli sama kita, Allah yang mendengarkan doa kita, Allah yang Immanuel,
bagian dari kasih Allah. Jadi kalau kemuliaan Allah itu bicara Allah yang begitu besar, ya kalau bahasa itunya transcendent gitu. Nah kalau Allah yang kasih itu Allah yang merangkul kita, Allah yang gak pernah capek sama kita, Allah yang selalu penuh dengan anugerah sama kita, Allah yang imanen kalau bahasa keren ya. Nah, 3 karakter ini harus ditampilkan terus-menerus dalam ibadah kita. Pertanyaannya, dengan cara apa? Ya. Misalnya kalau kita bicara tentang elemen ibadah, ya, kemuliaan Allah itu bisa ditampilkan melalui puji-pujian yang bersifat doksologi. Sedangkan kalau kekudusan Allah itu ditampilkan misalnya melalui pengakuan dosa. Itu sebabnya saya sangat menghargai gereja ini karena masih ada doa pengakuan dosa. Ada kan? Ada. Nah, cuma kalau saya boleh kasih masukan, ya, kalau bisa doa pengakuan dosa itu jangan digabung sama doa yang lain. Karena seringkali kalau udah digabung, pengakuan dosanya kalah. Betul nggak? Kalau digabung sama doa yang lain, biasanya jadi dilupain pengakuan dosanya. Biasanya pengakuan dosanya jadi tinggal 1 kalimat. Nah, kalau usul saya sebaiknya doa pengakuan dosa itu sendiri. Pengakuan dosa. Ya. Benar-benar jemaat itu diberikan waktu untuk mengakui dosa mereka pribadi lepas pribadi. Jangan lupa loh, jemaat kita datang ke gereja itu mungkin kita cuma lihat dari luarnya mereka seolah-olah oke-oke aja ya. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya pergumulan masing-masing, betul kan? Ada yang datang ke gereja dengan rasa bersalah, ya, karena baru saja melakukan dosa, ya, baru menengkarin istrinya kemarin malam misalnya, ya. Who knows, ya, atau baru ngomong kotor laginya, marah-marah sama tukang parkir misalnya gitu ya. Jadi waktu datang ke ibadah itu hatinya masih digelayuti oleh guilty feeling. Nah itu sebabnya perlu ada ruang dalam ibadah kita mengaku dosa. Itu sangat baik buat kita, buat jemaat. Oke. Kasih Allah bicara tentang, ini bisa dinyatakan di dalam misalnya berita anugerah. Nah, ini yang saya kurang temukan di dalam tata ibadah gereja ini. Lazimnya setelah pengakuan dosa itu biasanya ada berita anugerah. Apa itu berita anugerah? Yaitu ayat Alkitab yang mengandung pesan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita dibacakan. Karena itu logikanya, masa kita ngaku dosa kita nggak dapat pengampunan dari Tuhan? Ngerti nggak maksudnya? Setelah kita ngaku dosa, seharusnya ada pengampunan dari Tuhan dan itu biasanya dibacakan dalam bentuk satu ayat. Ya. Nah itu dia. Oke. Nah selain ini tentu saja kita bisa selain 3 elemen ini kan cuma contoh ya. Tentu saja kita bisa tampilkan dalam bentuk yang lain, dalam cara yang lain ya, misalnya melalui nyanyian, melalui pujian gitu ya. Coba saya tanya. Sebutkan lagu yang bicara tentang kemuliaan Allah. Apa? Banyak. Apa? Mulia Jisti. Ya, mulia Sang Raja mulia. Apa lagi? Hah? Doksologi ya, sebut lagi dong. Apa lagi? Banyak. Tentang Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, itu apa tuh? Bila ku lihat bintang kegelapan, ya, kau beritahu dan segala macam, ya. Jadi bicara the greatest of God, bicara besar Tuhan, itu namanya kemuliaan Allah. Okay. Kalau lagu yang bicara tentang kekudusan Allah, apa? Holy, holy, holy. Ya. Apa lagi? Masuk ruang Maha Kudus. Sucilah Tuhan.
lagu yang bicara tentang kasih Allah? Lebih banyak lagi apa? Kasih Allah, Amazing Grace, banyak sekali. Ya, oke. Yang kedua, ibadah itu bersifat dialogis antara Allah dan umatnya. Nah, ini karakteristik kedua dari ibadah yang baik, liturgi yang baik. Jadi bersifat dialogis, dari kata dialog. Dialog itu artinya dua arah, ya, antara kita dengan Tuhan dan kita. Jadi ibadah itu merupakan rangkaian tak terputus antara pernyataan Allah, revelation, dan tanggapan kita, respons. Kalau kita mau gambarkan, panah ke bawah, panah ke atas. Dari Tuhan ke kita, dari kita ke Tuhan. Oke. Jadi di dalam ibadah itu ada bagian di mana Tuhan yang bergerak ke kita. Tuhan yang berbicara kepada kita. Oke. Dia menghibur, dia menguatkan, dia mengutus, dia memberkati, dia mengampuni, dia mengundang, dan sebagainya. Itu dari Tuhan ke kita. Tapi ada juga di dalam ibadah itu bagian-bagian di mana gerakannya dari kita ke Tuhan. Misalnya apa? Memuji, mengaku dosa. Mengaku dosa kan dari kita ke Tuhan dong. Masa Tuhan begitu? Tuhan kan nggak berdosa. Ya. Apalagi? Memohon. Ya. Meratap. Bisa. Mengakui. Bisa. Dan sebagainya. Mempersembahkan sesuatu. Bisa. Jadi di dalam ibadah itu, kalau saudara lihat ya, elemen demi elemen dari ibadah, itu sebetulnya punya makna dialogis. Ada elemen yang panahnya ke bawah, ada elemen yang panahnya ke atas. Baru nggak ya? Contoh, kalau yang gampang dulu ya, kalau doa berkat itu panahnya ke bawah atau panahnya ke atas? Bawah, benar. Karena yang memberkati itu Tuhan kepada kita. Amin. Kalau ini saya ke belakang nggak apa-apa ya, kasihan itu Pak. Ya. Kalau doa syafaat, panahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, dari kita ke Tuhan. Kalau pengakuan dosa, ke atas. Kan kita yang ngaku dosa. Ya. Kalau khotbah, ke bawah, karena Tuhan yang sedang bicara lewat khotbah, misalnya gitu ya, dari kisah Yohanes begitu. Kalau kolektor, atas. Ya walaupun kita cemplunginnya ke bawah, tapi secara esensi dari kita ke Tuhan, betul? Kita sedang mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada diri kita. Jadi sudah melihat ibadah itu dari awal sampai akhir begitu. Panah atas, panah bawah, panah bawah, panah atas, panah atas, panah bawah, panah bawah, panah atas, panah atas, panah bawah. Itu terus. Pengumuman. Kalau pengumuman apa? Tidak bukan. Makanya saya setuju sama gereja ini, pengumumannya ditaruh di luar ibadah. Karena pengumuman itu sebetulnya tidak punya makna dialogis. Ya, pengumuman itu taruhnya di luar ibadah. Boleh, benar, itu bagus sudah. Kalau saudara taruh pengumuman di tengah, itu akan mengganggu jalannya ibadah. Dialog itu. Ya. Nah, saudara, jangan lupa our response, tanggapan kita kepada Tuhan itu melibatkan seluruh aspek kemanusiaan kita. Karena Markus 12:30 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Jadi kita menyembah Tuhan itu harus dengan segenap semua aspek hidup kita. Pikiran, perasaan, tubuh, kehendak, semuanya. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu dalam
tubuh. Ya, biasanya orang injili agak malas pakai tubuh dalam ibadah, ya kan? Biasanya cuma duduk berdiri, tepuk tangan aja malas. Padahal kita dalam penyembahan boleh melibatkan tubuh, karena tubuh ini adalah ciptaan Tuhan juga, amin. Dan ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita beribadah dengan tubuh kita, itu menyenangkan Tuhan. Ya, kita pakai tangan kita mengangkat, kita pakai tangan kita untuk menerima berkat dan sebagainya. Itu bagus sekali. Kita sedang mengaktifkan apa yang Tuhan kasih kita. Pikiran, perasaan. Oke? Yang ketiga, menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Ya, ini karakteristik yang ketiga dari ibadah yang baik. Ya, ibadah itu menjadi sarana formasi cinta kita kepada Allah. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika kita beribadah, kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, di saat yang sama, ibadah juga memperdalam cinta kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang Maha Baik itu. Amin. Jadi ini kayak lingkaran. Ya, kita pertama-tama mengalami kasih Tuhan, lalu kita mencintai Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita alami lagi kasih Tuhan, kita makin cinta lagi sama Tuhan, dan begitu seterusnya. Gitu. Jadi ibadah itu punya efek memperdalam, memperkuat, merawat, menumbuhkan, nurture our love to God. Nah, ibadah yang baik memberikan ruang bagi pelbagai bahasa cinta kita kepada Allah. Jadi gini, saudara-saudara, sebetulnya ini berlaku juga dalam relasi kita dengan sesama, ya, misalnya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sepasang kekasih. Salah satu cara untuk memperdalam cinta antara dua orang, ya, itu adalah dengan menggunakan bahasa-bahasa cinta. Oke. Nah, apa saja bahasa cinta? Ini, I love you. Oh, I need. Mahal kita. Maksudnya kalau ya, dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu loh. Bagaimana caranya supaya suami dan istri boleh semakin lengket? Bagaimana caranya supaya orang tua dan anak semakin dekat? Gimana caranya sepasang kekasih semakin mesra? Dengan menggunakan bahasa-bahasa ini. Ya. Apakah saudara sebagai pasutri masih ingat satu dengan yang lain ngomong I love you? Saya curiga cuma I love you waktu pacaran doang ya. Kalau udah menikah aja ya, I love you udah gak ada ya. Maafkan aku, I'm sorry. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Ayo para suami masih minta maaf kan sama istri kalau salah. Para istri atau gengsi. Kemudian tolonglah aku, help me. Menunjukkan bahwa saya nggak bisa tanpamu. I need you. Itu kan bahasa cinta, betul nggak? Kalau saudara jadi orang tua, senang nggak kalau anakmu bilang I need you mama? Senang nggak? Senang. Kita tuh dibutuhkan sama anak kita senang. Betul? Ya, mama ya, yang udah jadi mama. Kemudian apa lagi? I listen to you. Aku dengar. Itu bahasa cinta. Speak. I want to listen to you. Silakan ngomong, aku dengar. Apa lagi? What can I do for you? Apa yang bisa lakukan buat engkau? Ya. Lalu, wow, kamu hebat. Jangan lupa ya, Pak Sutri harus saling memuji satu dengan yang lain. Ya. Jangan cuma kalau lagi salah diomelin, tapi kalau lagi benar kakak dipuji gitu ya.
Kemudian thank you. Itu bahasa cinta. Thank you. Kalau udah ditolong, ucapkan terima kasih. Itu menunjukkan kita bukan orang yang makan kacang luar kulitnya ya. Nah, di dalam relasi kita dengan Tuhan juga harus ada bahasa cinta ini. Dan khususnya di dalam konteks ibadah, ya, ada elemen-elemen yang bisa mengandung makna bahasa cinta ini. Misalnya, aku mengasihimu bisa lewat nyanyian, maafkan aku bisa melalui pengakuan dosa, tolonglah aku doa syafaat, aku mendengar khotbah, apa yang bisa aku lakukan komitmen, engkau hebat pengagungan, terima kasih ucapan syukur. Saudara apa? Ngambil spiritnya itu loh, spirit untuk berterima kasih sama Tuhan ya, lewat apa? Nah mesti ada di dalam ibadah. Spirit untuk I want to do something for you, O Lord. Aku mau melakukan sesuatu untuk Engkau ya Tuhan. Nah, dalam ibadah itu apa elemennya? Misalnya dalam komitmen, doa komitmen. Misalnya khotbah itu kan biasanya dia habis khotbah selesai, biasanya cuma diajak mengambil komitmen baru di depan Tuhan, ya kan? Sesuai dengan isi khotbahnya. Ya. Nah itu, I want to do something for you. Aku ingin melakukan sesuatu. Nah inilah ibadah yang baik, ya. Yang terakhir, seimbang antara esensi dan eksekusi. Nah mari kita coba mengerti dulu apa arti esensi dan apa arti eksekusi. Kalau kita bicara tentang esensi dari ibadah, maka ini cakupannya adalah arti, makna, tujuan dari apa yang kita lakukan dalam ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah itu ada artinya, ada maknanya, ya, secara rohaniah, dan ada tujuannya juga. Itu esensi. Sedangkan eksekusi itu bicara the way we do it. Cara kita melakukan hal itu, gayanya, stylenya, metodenya. Nah itu adalah eksekusi. Maka di sini saya ingin mengusulkan kepada saudara-saudara bahwa eksekusi itu boleh bervariasi. Disinilah kita bisa berkreativitas. Selama apa yang kita lakukan itu tidak mengaburkan, tidak menghilangkan esensinya. Saya kasih contoh. Misalnya pengakuan dosa. Esensinya apa? Apa esensi pengakuan dosa? Ya gampang mengaku dosa, ya kan? Ya kan? Esensi dari pengakuan dosa apa? Ya mengaku dosa. Jemaat diberikan kesempatan mengaku dosa mereka kepada Tuhan. Itu kan esensinya, betul? Maknanya. Tetapi cara kita mengaku dosa boleh bervariasi. Misalnya ya, ini contohnya ya. Misalnya minggu pertama liturgisnya yang mimpin berdoa mewakili seluruh jemaat. Bisa gitu nggak? Bisa. Minggu yang kedua bisa aja doa pengakuan dosanya itu dalam bentuk bacaan bertanggapan. Ngerti ya? Jadi pemimpin, ya kan? Misalnya pemimpin ngomong begini, Tuhan, kami sudah berdosa karena kami selama ini suka membuang sampah sembarangan. Kami tidak merawat lingkungan hidup yang merupakan ciptaan-Mu. Kami suka menyiksa kami suka menyiksa hewan. Kami suka menginjak-injak tanaman. Misalnya ngomong gitu, ini pemimpinnya nih, ya. Nah baru setelah itu jemaatnya, giliran jemaat, ya Tuhan ampunilah kami, gitu ya. Nah baru nyambung lagi pemimpin, ya kan? Tuhan, kami sudah berdosa karena kami selama ini suka menggunakan mulut kami untuk hal yang sia-sia. Kami suka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kami suka, setelah itu ada bagian jemaat, Tuhan
ampunilah dosa kami. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah, minggu yang ketiga, misalnya caranya apa? Jemaat disuruh doa masing-masing, ngaku dosa pribadi lepas pribadi. Doa ini. Gak usah ngomong apa-apa. Biar jemaat doa sendiri-sendiri. Boleh. Minggu keempat, ngapain? Misalnya, jemaat berdoa, kemudian ada orang nyanyi solo di depan. Ya, lagu yang tentu lagu yang cocok ya dengan pengakuan dosa ya. Nah, silakan cari ya, lagunya apa? Ya. Nah, jadi saudara secara cara boleh beragam, boleh bervariasi. Dengan demikian menjadi tidak membosankan, tetapi esensinya tetap terjaga. Saudara ngerti yang maksud? Misalnya lagu doksologi. Doksologi itu apa sih esensinya? Apa esensinya doksologi? Ya itu tadi kan, apa itu? Memuliakan Allah Tritunggal. Nah, caranya boleh beragam. Paling gampang, lagunya boleh beragam. Jadi nggak hanya lagu Puji Allah Bapa Putra. Boleh nggak lagu yang lain? Boleh, selama esensinya ada, sama. Misalnya, segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Boleh nggak lagu itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena secara esensi sama-sama memuliakan Allah Tritunggal. Gitu. Jadi, misalnya apa tadi? Pengakuan iman rasuli. Ya, selain kita bacakan, sebenarnya udah ada lagu kan, pengakuan iman rasuli. Ada, ya, lagunya siapa tuh? Hillsong atau siapa ya? Ada kan? Nah, kita bisa pakai itu juga sesekali. Ya, ibadah 2, ibadah 3 lah ya. Jadi, saudara bisa beda-beda, ya. Kita bisa pakai kreativitas. Di sini ada ruang untuk kita creativity. Tetapi kreativitas itu harus dipastikan tidak boleh menghilangkan esensi. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang saya akan sentuh soal tradisi, ya. Soal tradisi. Nah, sebetulnya apa sih tradisi itu? Ini definisinya. Tradisi adalah sebuah kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi karena mengandung arti, nilai, dan formasi yang penting bagi mereka. Ya. Jadi sesuatu disebut tradisi itu kalau sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi. Oke. Jadi yang saudara lakukan sekarang, walaupun itu baru misalnya ya, tetapi kalau itu akhirnya diteruskan, itu akan menjadi sebuah tradisi. Dan kita meneruskannya karena kita percaya ada nilainya, ada maknanya, ada artinya. Dan sesungguhnya kita ini manusia nggak pernah lepas dari yang namanya tradisi, betul nggak sih? Barusan kita rayain Imlek kan? Imlek itu tradisi kan? Udah dari 3.500 tahun yang lalu. Imlek itu perayaan tahun baru. Kalau di Tiongkok itu awalnya adalah perayaan permulaan musim semi, spring. Karena orang Tiongkok itu kan 4 musim. Jadi mereka ngalamin winter, musim dingin. Kita sih di sini nggak ada musim dingin ya, nggak pernah turun salju kan. Nah, mereka tuh ngalamin tuh masa musim dingin itu nggak enak, saudara. Jangan pikir enak. Kalau kita lihat di film-film memang akan kelihatannya keren gitu ya, salju turun, romantis gitu.
tinggal di Amerika, saya sekolah 4 tahun di sana. Sekolah saya itu di Grand Rapids, di Michigan. Itu dinginnya bukan main kalau lagi winter, minus 20 derajat. Mau kemana-mana susah, kalau mau pergi keluar juga mesti pakai baju sampai 4 rangkap, repot. Jadi sudah jangan pikir, ya salju itu cuma enak dilihat, gak enak dirasain. Dingin, saudara, dingin itu bisa bikin gatal seluruh badan. Makanya kita itu bersyukur hidup di negara tropis, gak ngalamin yang kayak gitu. Nah, orang Tiongkok itu ngalamin musim dingin. Jadi setelah 4 bulan mereka begitu sengsara, musim semi datang, mereka ngerayain. Nah, sejak saat itu jadi Imlek. Ya. Itu jadi ngomongin Imlek sih. Panjangan ini ya, panjangan tentang Imlek. Nah, jadi setiap orang itu punya tradisi. Setiap kita ini makhluk budaya, ya. Jadi kita ini punya tradisi yang diwariskan satu dengan yang lain. Oke? Nah, tetapi begini, setiap tradisi itu harus dievaluasi oleh firman Tuhan. Ambil contoh lagi Imlek nih ya, paling gampang ya. Misalnya apa? Tradisi yang nggak sesuai firman, ya, dan harus ditolak misalnya. Sembahyang kepada dewa dapur, sembahyang kepada dewa harta, dewa tanah, dewa air, itu dewa favorit semua tuh sembayangin waktu Imlek. Ya, kemudian pantangan-pantangan juga kita mesti evaluasi, ya. Pantangan-pantangan banyak ya, yang memutih rambut, nyapu boleh 10 hari sampai sehari sebelum Imlek, tapi pas hari Imlek nggak boleh nyapu. Kalau makan ikan nggak boleh dibalik, nggak boleh makan bubur. Kalau makan bubur takutnya jadi orang miskin sepanjang tahun. Nggak boleh pakai baju bolong, gitu. Banyak juga. Nah, kayak gitu-gitu kita nggak usah percaya. Kenapa? Karena kalau kita percaya, berarti kita sedang dibelenggu oleh rasa takut. Di dalam Kristus kita sudah tidak ada ketakutan lagi. Amin. Jadi kalau mau putih rambut, silakan putih rambut. Ya, nggak boleh keramas, boleh Imlek gitu. Ini contoh Imlek. Sekarang kita ngomongin ibadah ya. Kita ngomongin ibadah. Nah, ibadah juga begitu ya. Ibadah ada tradisi-tradisi yang harus kita evaluasi. Itulah yang terjadi pada zaman reformasi, betul nggak? Tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Gereja Katolik Roma, ya, diuji lewat firman Tuhan, ya, dan para reformator akhirnya menolak kalau yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya doa kepada orang-orang kudus, ya kan? Kan Gereja Katolik Roma begitu kan? Doa sama orang-orang kudus kan? Nah, di Protestan tidak lagi begitu karena di dalam oleh orang-orang Protestan, ya, kita melihat bahwa hanya Yesus yang menjadi perantara kita, bukan yang lainnya, bukan santong ini, bukan santai. Ya. Nah, jadi tradisi itu harus dievaluasi oleh firman dan kalau bertentangan kita harus tolak. Sebaliknya kalau tradisi itu baik, silakan diwariskan. Jadi walaupun itu sudah berlangsung ratusan tahun, bukan berarti itu ketinggalan zaman. Sesuatu yang kuno, sesuatu yang sudah lama, bukan berarti ketinggalan zaman. Kalau saudara bilang sesuatu yang udah tua berarti ketinggalan zaman, berarti saudara mesti buang Alkitab kita. Karena Alkitab kita itu produk udah ribuan tahun, betul? Jadi saudara jangan berpikir bahwa sesuatu yang tua, sesuatu yang udah lama itu pasti ketinggalan zaman. Enggak. Ada sesuatu yang walaupun lama, tua, tapi sebetulnya masih relevan, masih baik untuk gereja sampai saat ini. Banyak contohnya kalau dalam konteks ibadah. Misalnya pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu formulanya itu, ya, rumusannya itu dibakukan itu kira-kira abad 10 sampai 14. Pengakuan iman rasuli, aku kasih kepada Allah Bapa yang kuasa kalian dan bumi dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kami Roh Kudus pada dalam Maria yang kepada. Saudara, itu dari abad 10 sampai 12. Lama. Dan itu bagus karena pengakuan iman rasuli itu satu bentuk ringkasan tentang apa
dan siapa yang kita percaya. Itu adalah isi iman kita. Dan kalau kita mempercayai Allah Tritunggal, makanya pengakuan iman Rasul itu kan dimulai dari apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi silakan diteruskan pengakuan iman Rasul, nggak apa-apa. Tradisi lain apa misalnya di dalam konteks ibadah? Misalnya beribadah pada hari Minggu, itu juga tradisi, betul? Dan itu sudah sejak dari gereja mula-mula. Jadi zaman Yesus, orang Yahudi itu kalau ibadah hari Sabtu, Sabat, hari Sabat itu Sabtu. Tapi orang Kristen mula-mula pindahin dari hari Sabtu ke hari Minggu. Tahu nggak kenapa hari Minggu? Ada tahu? Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Bukan lagi hari Sabtu. Yes, karena ingin memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Makanya di dalam khotbah saya kemarin saya bilang hari Minggu itu adalah Paskah kecil. Makanya orang Kristen itu nggak usah puasa hari Minggu. Orang Kristen itu kalau puasa hari Minggu salah. Karena hari Minggu itu hari penuh kemenangan. Hari Minggu itu adalah Little Easter, Paskah kecil. Untuk membedakan dengan Minggu Paskah yang sebenarnya. Nah ini kan tradisi yang kita teruskan kan sampai sekarang, sampai 2000 tahun. Ya kecuali orang Kristen Advent ibadahnya ke Sabtu ya. Oke, saya harus cepat karena waktu saya sudah lewat. Nah, saya ingin tambahkan 2 hal saja di bagian akhir ini, ya. Jangan menganggap tradisi gereja sendiri sebagai yang terbaik, ya. Jangan punya kesombongan tradisi, ya, seolah tradisi gereja kita itu yang terbaik. Tetapi tetaplah terbuka untuk belajar dari tradisi gereja lain, ya. Saudara perlu belajar dari tradisi Katolik, belajar dari tradisi Baptis, belajar dari tradisi Mennonite, belajar dari tradisi Karismatik, belajar dari tradisi Pentakosta. Gak apa-apa. Saya kalau ngajar kuliah di STT, kalau ngajar tentang mata kuliah ibadah, saya akan suruh mahasiswa saya bagi. Kamu survei ibadah Katolik, kamu ibadah Reform, kamu ibadah Karismatik, bikin laporan. Apa yang baik dari ibadah itu? Apa yang bisa diterapkan di dalam gereja? Dengan demikian kita tidak menjadi kakak dalam tempurung, merasa diri hebat. Ya iyalah, kakaknya di dalam tempurung, dia nyanyi, dia cuma dengar suara sendiri, dia nggak dengerin suara kakak yang lain. Jadi dia merasa diri hebat. Ya? Makanya mesti keluarin dari tempurung supaya dia dengerin kakak lain, sehingga kakak lain suaranya bagus, baru tahu gitu, ternyata lebih bagus. Ada ngerti itu maksud? Nah, yang terakhir, hindari juga tradisionalisme, yaitu melakukan tradisi semata-mata karena sudah terbiasa dan nyaman. Padahal jangan-jangan kalau ditanya kenapa kita melakukan, nggak tahu. Dari dulu memang kita lakukan ini, gitu ya. Nah ini kita juga harus hindari, ya. Jangan melakukan tradisi hanya karena ya udah dari dulu memang begini. Tapi kalau ditanya why, mengapa, nggak tahu. Apa artinya, nggak tahu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara ini bicara tentang tradisi, ya. Oke. Baik, kita segera saja masuk di dalam tanya jawab, ya. Jadi saya sudah jelaskan tentang apa itu liturgi, ya, dan bagaimana kita melihat liturgi yang baik, liturgi yang kaya makna, ya, tentang karakteristik. Kemudian juga kita sudah menyentuh tentang tradisi, ya. Nah sekarang kita boleh berinteraksi, ya. Silakan kalau saudara ada yang mau bertanya, bukan hanya pertanyaan, saudara juga bisa sampaikan tanggapan. Ya. Oke, kalau ada angkat tangan dulu supaya bisa disiapkan mic-nya. Oke, nanti sebut nama ya supaya saya bisa tahu juga. Angkat tangan.